Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada ruang virtual Zoom saat ini. Zoom ini diadakan untuk melaksanakan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Public Speaking. Karena dari itulah saya mengadakan virtual Zoom ini. Sebelum saya bicara panjang lebar, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Angga Priyananda, dengan biasanya dipanggil dengan Angga. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Andalas dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Pada ujian tengah semester ini, Ibu dosen memberikan 3 pilihan untuk melaksanakan ujian. Maka dari itu, saya memilih pidato informatif ini dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada semua peserta. Di sini saya akan membahas tentang apa itu parenting dan bagaimana dampak dan penyebab dari parenting ini. Sebelum itu, mari kita mengenal parenting terlebih dahulu. Parenting bisa diartikan sebagai pengasuhan anak. Dengan demikian, parenting style bisa dimaknai sebagai pola asuh anak. Menurut American Psychological Association atau disingkat dengan APA, parenting dijalankan orang tua untuk mencapai 3 tujuan, yaitu memastikan keselamatan dan kesehatan buah hati. Yang kedua, mempersiapkan anak untuk menjalani masa depannya, agar kelak bisa menjadi orang dewasa yang produktif. Yang ketiga adalah mewariskan nilai-nilai kultur dan budaya yang telah ada turun-temurun. Parenting juga memiliki masing-masing gaya tersendiri. Psikolog Diana Baumrind mengelompokkan pola pengasuhan anak menjadi 3 jenis. Lalu di tahun setelahnya, penelitian yang dilakukan oleh McCoby dan Martin menambah satu jenis gaya parenting lagi. Keempat gaya parenting tersebut adalah authoritarian parenting. Pengasuhan ini mengkombinasikan tingginya demanding dan rendahnya responsif dari orang tua. Orang tua memaksakan peraturan, mengharapkan kepatuhan yang ketat. Jarang menjelaskan mengapa anak harus memenuhi peraturan tersebut, dan biasanya hanya mengandalkan taktik kekuasaan seperti hukuman fisik untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah authoritative parenting. Orang tua autoritatif lebih fleksibel sebab meskipun mereka mengendalikan dan menggunakan kontrol, tetapi mereka juga menerima responsif. Orang tua membuat peraturan yang jelas dan konsisten melakukannya. Mereka juga menjelaskan rasionalisasi dari peraturan orang tua dan pembatasannya. Artinya, orang tua memberikan anak pengertian yang masuk akal mengenai aturan dan batasan yang diberlakukan. Meskipun orang tua mutlak yang mengambil keputusan, namun orang tua tetap berinteraksi dengan menghormati pendapat anak. Yang ketiga adalah permissive parenting. Pola asuh permisif merupakan bentuk pengasuhan di mana orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin pada anak untuk mengatur dirinya. Anak tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh orang tua. Pola asuh permisif memandang anak sebagai seorang pribadi dan mendorong anak untuk tidak berdisiplin dan anak diperbolehkan untuk mengatur tingkah lakunya sendiri. Yang keempat adalah neglectful parenting. Pola asuh tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu orang tua umumnya banyak digunakan untuk keperluan ekonomi seperti bekerja, dan kadangkala mereka terlalu hemat biaya untuk anak mereka. Orang tua yang depresi adalah termasuk dalam kategori ini. Mereka cenderung menelantarkan anak-anak mereka secara fisik dan psikis. Orang tua yang berdepresi tidak mau memberikan perhatian fisik dan psikis pada anaknya. Yang kelima adalah overprotective parenting. Pola asuh di mana orang tua memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap kehidupan anak. Lebih dari pola asuh otoriter, orang tua dengan pola asuh ini sangat khawatir apabila kebutuhan anaknya tidak terpenuhi. Takut dan cemas hal yang tidak baik terjadi pada anaknya. Misalnya, orang tua memarahi anaknya jika bergaul dengan anak tetangga karena takut menjadi nakal. Orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk pergi camping karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini membuat anak menjadi tidak bebas.
Anak akan mengalami terlalu banyak larangan yang menghambat aktivitas mereka. Akibatnya, mereka lebih banyak menghabiskan masa bermainnya di dalam rumah dalam jangka panjang. Anak-anak tipe ini akan lebih mudah bergantung kepada orang lain, mudah menjadi cemas, kurang dewasa, dan tidak dapat menyelesaikan hal yang mendasar. Dengan parenting yang buruk, tentu akan terjadi dampak-dampak yang buruk kepada si anak. Akan banyak dampak yang terjadi kepada si anak, seperti anak menjadi mudah stres. Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga toksik cenderung mengalami banyak tekanan. Umumnya, toxic parents memiliki sifat perfeksionis hingga menaruh standar serta ekspektasi yang tinggi terhadap anak. Hal ini membuat anak terbiasa memaksakan dirinya untuk mencapai berbagai standar yang tinggi, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Kebiasaan ini dapat menimbulkan stres pada si anak, terutama ketika mereka tidak dapat memenuhi standar yang diharapkan. Tidak hanya itu, beberapa faktor pemicu stres juga dapat timbul dari rasa terkekang ketika anak tidak memiliki kesempatan untuk memilih yang mereka suka, menyalahkan diri sendiri ketika gagal, dan komunikasi yang tidak baik antara orang tua dengan si anak. Yang kedua, bisa mengalami gangguan kecemasan. Toxic parenting dapat menyebabkan anak rentan mengalami gangguan kecemasan saat dewasa kelak. Sebab toxic parents cenderung tidak bisa menerima baik rasa gelisah serta cemas si anak sejak kecil. Hal inilah yang menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memahami rasa cemas yang dialaminya. Rasa cemas ini juga dapat membuat anak menjadi tidak mudah untuk percaya atau memiliki trust issue lantaran anak tumbuh di lingkungan yang tidak dapat memberikan ia rasa nyaman. Yang ketiga adalah memiliki self-esteem yang rendah. Orang tua yang menerapkan pola didik toksik seringkali melontarkan kritikan yang tajam kepada si anaknya. Sadarkah parents bahwa hal ini yang kemudian menyebabkan rasa percaya diri dalam diri anak menurun? Hal ini dapat menurunkan self-esteem serta membuat anak memandang dirinya tidak berharga. Yang keempat adalah risiko kesehatan lainnya. Tidak hanya kesehatan mental, ternyata anak yang tumbuh besar dalam lingkungan toksik juga berisiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan fisiknya, seperti kesehatan jantung dan juga menurunnya sistem kekebalan tubuh. Gangguan kesehatan jantung dalam sebuah riset yang dilakukan pada tahun 1985 yang dilakukan kepada 10.000 peserta berhasil menemukan hubungan antara efek hubungan keluarga dengan kondisi kesehatan emosional dan fisik seseorang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang yang tumbuh di lingkungan keluarga yang toksik memiliki risiko tinggi untuk memiliki masalah kesehatan jantung. Argumen tersebut semakin diperkuat oleh riset dalam Journal of American Heart Association pada tahun 2014. Riset tersebut menunjukkan bahwa wanita yang mengalami banyak tekanan serta ketegangan semasa hidupnya memiliki risiko 12 kali lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung koroner. Yang terakhir, yang keenam, adalah mengganggu sistem kekebalan tubuh. Rasa stres yang diakibatkan oleh toxic parenting juga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh anak. Sebab, ketika merasa stres, tubuh akan melepaskan sitokin atau zat kimia yang dapat membunuh virus dan bakteri. Seorang psikolog bernama Dr. Ramani Durvasula mengatakan bahwa pertengkaran konstan dalam suatu hubungan, termasuk hubungan dengan orang tua, dapat mengakibatkan sistem kekebalan tubuh seseorang melemah. Ia juga mengatakan bahwa pola kritis dan negatif yang terus-menerus terjadi dalam hubungan akan tertanam secara biologis dan mempengaruhi kesehatan manusia. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.